saya melihat apa yang terjadi belakangan ini, apa yang respon dari teman-teman semua, baik maksudnya kita lihat di berbagai macam grup gitu ya. Saya sebenarnya berpikir gitu, orang-orang banyak sekali yang mungkin kita udah nggak sabar bahwa kita pengen segera VTube ini kembali lahir kembali. Tapi sebenarnya kan gini, banyak orang yang bilang bahwa VTube ini macam-macam ya. Maksudnya nanti kita bahas. VTube ini macam-macam, banyak sekali yang berpendapat berbagai macam opini gitu soal VTube ini gitu. VTube-nya ada yang dibilang scam lah, ada yang dibilang nipu lah, ada yang bilang apalah macam-macam, segala macam. Tapi sebenarnya saya pengen nanya ke teman-teman semua di sini, semua teman-teman VTuber, sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Kenapa kita semua begitu bersemangat dalam kita VTube ini gitu ya, dalam proses maintenance ini. Kita masih dalam proses untuk VTube reborn, pengaktifan kembali ya, sesuai seperti yang Mr. J katakan. Tapi sebenarnya apa sih yang kita inginkan? Saya yakin jawabannya cuma satu kok. Yang kita inginkan kan sebenarnya VTube segera kembali ke kehidupan kita. Benar nggak? Itu adalah yang paling penting. Karena banyak orang yang karena VTube ini sudah menjadi sebuah jawaban, VTube ini sudah menjadi sebuah harapan di tengah pandemi ini. Ya, kita semua inginnya itu. Kita semuanya ingin VTube supaya segera kembali dalam kehidupan kita. Bukan cuma Anda, termasuk juga saya. Termasuk juga saya yakin semua orang VTuber sama. Ya, semuanya pasti pengen supaya VTube segera kembali ke kita. Cuman pertanyaannya sekarang, apa sih yang membuat kita kok gerasak gerusuk sekali? Karena mungkin saya paham sekali, saya mengerti kondisi teman-teman semua, bukan cuma Anda yang merasakan, tapi saya juga merasakan. Saya juga merasakan berbagai macam hal yang kita kok kayaknya belum juga gitu, belum kapan nih kita diaktifkan dan lain-lain. Tapi saya pengen cerita dulu ke teman-teman semua sebelum kita mulai ke sosialisasi yang pertama ini ya. Kita semua kan pengen VTube. Kita semua pengen VTube yang segera hadir kembali di kehidupan kita. Cuman pertanyaan saya kepada Anda cuma satu. Pertanyaannya, Anda ingin VTube yang legal atau Anda ingin VTube yang ilegal? Saya yakin jawabannya kan kita semua pengen VTube yang legal. Betul nggak? Kita semua pengen VTube yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita pengen menjadi seorang VTuber yang tenang. Kita nggak pengen berada di satu wadah yang dimana ini ilegal gitu loh. Kita kan nggak pengen. Saya sih nggak kepengen. Saya nggak mau dengan hal itu. Saya nggak pengen. Justru saya pengennya VTube yang kembali ke kita adalah VTube yang legal, VTube yang tidak menyalahi aturan, VTube yang bisa menjadi harapan buat saya dan keluarga saya untuk kedepannya nanti. Ya, itu saya yakin harapan saya dan Anda saya yakin pasti sama. Ya, cuma banyak sekali orang-orang di luar sana yang bilang VTube ini scam. Saya pengen meluruskan dulu dengan kita semua gitu ya, bahwa pengertian scam ini kan berarti perusahaan tidak lagi beroperasi dan menghilang begitu saja. Ya, itu ya yang namanya scam. Kita ngelihat banyak sekali macam-macam di luar sana yang melakukan hal yang serupa gitu ya. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan, saya nggak akan sebutin satu persatu, tapi saya yakin teman-teman semua juga pasti sering melihat bahwa adanya, wah ini fenomena habis itu tiba-tiba hilang dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam dalam tanda kutip itu alasannya mereka. Tapi kalau kita lihat di VTube, ini berbeda. Saya yakin teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang terpilih karena teman-teman semua ini adalah orang-orang yang melihat peluang di VTube, orang-orang yang melihat bahwa konsep ini luar biasa. Saya yakin teman-teman semua adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa menilai dengan objektif. Nah, makanya hari ini saya ingin cerita sama Anda nih. Kita pengen supaya kita ngobrol santai lah. Mungkin kita lihat teman-teman semua juga mungkin banyak yang ada masalah dalam kehidupannya, keluarganya, atau mungkin dari apapun itulah ya. Semua orang kan pasti punya masalah dalam hidup. Tapi saya yakin teman-teman semua ini adalah teman-teman yang cerdas, orang-orang yang bisa melihat dengan pikiran yang objektif. Nah, kalau saya melihat seperti ini, VTube ini dari awal sampai sekarang itu tidak pernah yang namanya tidak mengurus soal perizinannya, tidak mengurus soal legalnya. Ya, VTube ini selalu ada, manajemennya selalu ada. Ya, manajemennya ya mungkin memang tidak tiap hari, tapi selalu mengupdate. Ada selalu update-updatean, selalu ada di sana. Jadi kalau orang bilang VTube ini scam, buat apa? Kalau misalkan scam, dibuat VTube 3.0. Buat apa? Kan nggak ada gunanya, bener nggak? Buat apa? Kalau misalkan mau scam mah itu sudah pasti dari jauh-jauh hari juga udah terjadi gitu.
Tapi lagi pula, kalau misalkan pun kita bicara scam, buat apa juga perusahaan ini scam? Karena perusahaan tidak mengambil uang. Perusahaan tidak mengambil uang kita kan gitu. Perusahaan tidak ada mengumpulkan dana, tidak tidak mengumpulkan dana kita gitu. Jadi buat apa perusahaan scam? Jadi itu nggak masuk di pemikiran saya bahwa ada orang yang bilang ini scam gitu. Jadi itu nggak mungkin. Bahkan kita juga sama-sama ngelihat bahwa di pemberitaan itu tidak pernah ada satupun yang dibilang Fitup ditutup. Gak ada yang dibilang Fitup ditutup. Justru yang dibilang adalah Fitup dinyatakan boleh beroperasi setelah mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah supaya bisa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Kalau menurut saya, bukankah ini hal yang baik buat kita? Bahwa kita berada di sebuah perusahaan yang mengikuti aturan dan undang-undang. Perusahaan yang mau mengikuti arahan, mau mengikuti aturan supaya Fitup ini menjadi Fitup yang long live. Ya. Jadi kita nggak pernah lihat. Karena kalau misalkan kita lihat di luar sana ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang scam dan akhirnya ditutup gitu. Itu kan banyak banget. Tapi kalau kita enggak, kita justru dinyatakan boleh beroperasi setelah mengikuti anjuran dan arahan dari pemerintah. Ya, jadi ini adalah satu hal yang sangat beda gitu, beda banget. Justru kalau misalkan orang-orang di luar sana mengatakan kita scam itu nggak masuk di pemikiran saya. Ya, kalau misalkan kabur apa gitu? Kenapa perusahaan harus kabur? Justru Fitup ini adalah sebuah konsep yang luar biasa. Justru konsep ini yang bisa membangun bukan cuman kita doang sebagai member, tapi juga bisa membangun UMKM, bisa menjadi sebuah jalan bagi bangsa Indonesia untuk bisa meningkatkan UMKM. Supaya UMKM ini meningkat, negara juga ikut meningkat. Nah, jadi kalau dari sisi saya justru melihat bahwa peranan perusahaan untuk mau mengikuti regulasi, mau mengikuti aturan, itu adalah hal yang sangat baik. Itu adalah hal yang sangat-sangat bagus sekali. Itu hal yang luar biasa gitu. Apa jangan-jangan, saya nggak tahu dengan Anda, tapi apa jangan-jangan kita ingin berada di perusahaan yang nggak peduli dengan aturan, nggak peduli dengan undang-undang, nggak peduli pemerintah mau ngomong apa, wah pokoknya suka-suka seenak udelnya aja gitu ya. Saya yakin enggak, bener nggak sih? Kita nggak pengen hal itu terjadi. Kita pengen berada di perusahaan yang mau mengikuti aturan, mau mengikuti undang-undang. Karena kita tinggal di negara hukum, maka kita perlu mengikuti hukum. Dan itu yang menurut saya, justru di kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada manajemen. Karena mereka selalu mau mengikuti aturan, mau mengikuti undang-undang, mau menerima arahan, mau untuk comply gitu dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan di kesempatan ini juga saya pengen berterima kasih kepada pemerintah yang memberikan kesempatan bagi Fitup untuk bisa mengikuti perundang-undangan, untuk bisa Fitup ini mengikuti arahan regulasinya supaya kita semua bisa berada di Fitup dengan keadaan yang lebih dengan keadaan yang nyaman gitu ya, bahwa kita tidak menyalahi aturan, kita tidak menyalahi undang-undang. Ya, justru manajemen itulah yang mengikuti proses, mengikuti apa yang disarankan oleh regulator. Nah, kita pun harus menghormati proses itu. Karena proses ini memang butuh waktu. Kita nggak bisa bilang bahwa proses untuk karena kita ambil analoginya gitu ya. Kalau kita bicara misalkan kita misalkan kita mau apa ya? Misalkan kita pengen beli tanah lah, misalkan gitulah ya. Kita misalkan pengen beli tanah. Nah, kalau misalkan kita pengen beli satu tanah, apa misalkan si penjual mau jual, habis itu kita langsung, oh ya sudah beli, oke, transfer selesai. Kan nggak gitu ya. Ini kan nggak seperti beli kacang goreng gitu. Karena butuh kita cek dulu kita cek dulu ke BPN ya, buat ngecek apakah sertifikatnya asli, apakah tanahnya benar milik orang itu, apakah ditipu atau enggak. Wah, berbagai macam. Ya, supaya apa? Supaya semuanya itu tidak ada yang menyalahi aturan. Supaya ke depannya tidak ada masalah. Ya, justru itulah yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan supaya proses pengaktifan ini itu bisa berjalan dengan baik, supaya kita bisa mengikuti prosesnya, ya, supaya kita bisa mengikuti prosesnya dan kita bisa ke depannya lebih baik. Kita sudah melangkah sejauh ini, kita sudah melangkah mungkin sekarang sebentar lagi udah mau 1 tahun, ya. Ini tinggal mungkin nggak selangkah, mungkin tinggal setengah langkah lagi sampai Fitup ini bisa betul-betul mendapatkan semua yang diminta, semua prosesnya sudah selesai, proses pengaktifannya sudah selesai, maka kita semua bisa langsung mulai. Ya, jadi untuk itu saya di sini ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Saya tahu bahwa kondisi ini mungkin sulit buat Anda dan saya gitu ya.
Kita semua sekarang mungkin kondisinya sulit, tapi kita semua harus paham ya bahwa memang kondisi ini harus kita lalui, proses ini harus kita lalui. Ya, terutama di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Ya, saya tahu kehidupan sulit, saya tahu berbagai macam orang kehilangan pekerjaan, ya justru banyak sekali orang yang merasa membutuhkan sekali di Fitup gitu ya. Justru di kesempatan ini saya pengen menguatkan teman-teman semua bahwa kalau kita melewati proses yang tidak dialami orang lain, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak dapatkan. Ya, jadi kita harus kuat, kita harus bersama-sama di sini. Ya, Anda nggak perlu khawatir bahwa Fitup ini scam, karena buat apa juga? Karena perusahaan juga terus bekerja, manajemen terus bekerja, terus memperjuangkan yang terbaik, tapi kita pun harus menghormati proses ini. Ya, kita harus menghormatinya. Karena memang proses ini kita butuh waktunya gitu ya untuk menyelesaikan proses pengaktifan ini. Yang tinggal setengah langkah lagi, sudah tinggal sedikit lagi kok. Ya, jadi ayolah kita sama-sama bersabar, kita sama-sama untuk melewati proses ini bersama-sama. Supaya ketika kita berhasil melewati proses ini semua, maka kita semua akan jadi orang-orang yang lebih baik, kita semua akan jadi orang-orang yang punya mental yang lebih tangguh, kita akan menjadi orang-orang yang lebih kuat lagi ke depannya.